gemes banget ini. Jadi mereka-mereka ini adalah model cilik lah ya, bisa dibilang kayak gitu, yang menggunakan baju-baju desain dari Mas Omar. Iya, betul. Dan juga Ini Mas papanya. Papa ya, Mas Papanya Ucok ya? dari model. Oke, berarti ini Bang Ucok berarti. Bang Ucok. Oh, ini papanya dari model nih? Iya, 4. Papanya para filsuf. Papanya para filsuf juga. Kenapa tuh, Mas? Nama anak pertama Socrates, nama anak kedua Plato, nama anak nomor 3 Spinoza, Ya, 4 Pufendorf, 5 Pascal. Oh, ini Pascal. Oh, Pascal. Ketawa ya. Ya, oh gitu ya. Pantesan para filsuf ya. Socrates, kamu apa kabar? Baik. Kamu umur berapa sekarang? Tahun ini 10, Oh. tapi masih 9. Oh, Masih sudah 9. Bulan ulang tahun September berarti. 10. Oh, September ya? September 30. Ya. September Oke, 30. jalan 10 lah ya. Kalau Helsa, Ini umur Helsa. berapa? 8 tahun. Oh, 8. 8 tahun. Oh, lebih kecil dari Socrates ya. Helsa berarti sekarang sekolahnya kelas 3. 3. Kelas 4. 4 SD. Ya, berarti Socrates Socrates 5. kelas, oh iya kelas 5 ya. kelas 5. Oke. Kalau Pufendorf baru mau masuk Kalau K1. mau masuk, K1 nanti. oh Hari Kamis TK nih. 1. Ah, iya. Mau Iya. sekolah kan, Sayang? Iya, mau sekolah K1 ini. Jadi Mas Omar, ini kan tadi kita dapat informasi bahwa bahan-bahan kebayanya atau baju-baju ini tuh termasuk si kecil Pascal ini dibuat dari bahan-bahan yang tidak biasa. Yang ramah lingkungan dijelasin katanya. gitu tuh. Jadi- Apa yang tidak biasa tuh? Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Jadi saya mencoba memperkenalkan fashion yang ramah lingkungan. Oke. Fashion yang vegetable, artinya bukan makanan aja nih yang vegetable, tapi fashion pun juga gitu, artinya bahan-bahannya tidak mengandung unsur hewan, tidak mengandung unsur zat-zat yang istilahnya berbahaya buat anak, buat semuanya. Jadi kalau yang di sini hampir semuanya adalah limbah. Oh, limbah apa Mas? Limbah dari tekstil, ada dari bekas hordeng. Kalau kita lihat ini modifikasi warnanya berbeda, bukan sebenarnya dimodifikasi tapi memang karena kurang bahan. Jadi Tapi dari tetap cantik perca kan? kita gabungkan dengan bahan perca lain, terus kemudian yang rasa pakai juga bawahnya beda, tapi kita coba kasih satu konsep. Jadi kita memperkenalkan kepada anak-anak ini fashion yang ramah lingkungan, sehingga mereka sudah terbiasa sejak dini. Kita harapkan ada kesadaran. Oke. Terbiasa. Untuk satu baju biasanya berapa lama sih prosesnya dari mulai memikirkan idenya, ngumpulin bahannya dan lain-lain? Berapa lama? Tergantung sih Pak. Jadi kalau misalkan kita yang susah adalah karena itu bekas terbatas. Jadi ngumpulinnya juga terbatas. Jadi kita langsung aja, nggak pakai gambar, nggak pakai apa, sesuai dengan kebutuhan bahannya. Berarti ya. Terus, oh iya. Oh, Nempel bener. manja dia. Terus kita harapkan mereka nyaman. Jadi kita pilih-pilih juga, ternyata limbah ada yang berbahaya, tidak berbahaya, jadi melalui effort. Jadi kita bikin kayak ada yang dari bekas hordeng warteg yang dipakainya cuma gitu. Gak kelihatan ya kalau ini di warteg ya. yang dipakainya cuma hari raya puasa. Ketika nggak puasa nggak dipakai, mereka buang. Kita coba. Yang bagian mananya Mas? Ini hordeng. Ini hordeng. Kemudian ini bekas sofa. Oh gitu. Terus kemudian juga ini bekas sofa. Dan ini bekas kain dekorasi. Ini sofa, jok. Jok ya? Ya, yang kena banjir. Kita coba revitalisasi lagi jadi hal yang baru. Oke. Ini juga yang unik dari kerupuk ya. Ini ya? Ya. Ini dari kerupuk kita kasih resin dan epoksi jadi satu hal yang mewah. Ini maksudnya, Detail ininya. oh ininya, kerupuk. Ya. Kerupuk. Oh, di epoksi. Bisa dimakan. Ya, dan di resin. Oke. Gitu. Jadi Udah gak bisa dimakan dong. Ini menarik nih. yes. Jadi kita coba memperkenalkan fashion yang ramah lingkungan, ramah anak, terus kemudian sehingga apa ya? Ini cara kita mengkampanyekan tentang perubahan iklim dan kita mesti aware, itu aja. Ini ya langsung langsung action Ya. dan dampaknya sangat besar karena langsung ke anak-anak. Karena Betul. jadi kesadaran dari kecil itu sudah ketahuan lah. Oh ini ramah lingkungan, bagusnya gini dan lain-lain. Kalau dia. Suara yang mana tuh? Apa itu? Pascal ya. Pascal. Dia ikut ngobrol. Termasuk kalau si Helsa ini dari
Semuanya ini Mas? Ya, semuanya dari ini bahkan bekas sarung bantal. Sarung bantal. Yang mana? Maaf, ininya sebekas sarung bantal makanya begitu. Oke. Yang ininya, yang pinknya ini ya. Iya. Nah, ini kan berarti jadi tantangan ya Mas. Ya, maksudnya Betul. ini kan barang bekas, kemudian untuk bisa memastikan bahwa baju yang diproduksi ini bisa tetap fashionable, tapi bisa Iya. tetap nyaman tuh gimana sih? Mungkin butuh effort yang lebih karena kita mesti proses harus dibersihin dulu, harus aman dulu. Dari situ, dari keterbatasan kita harus maksimalkan, intinya sih itu. Tapi memang basic latar belakang Mas Omar desain? Atau Ya. seperti apa? Atau memang belajar sambil jalan aja? Fashion designer, cuman pada tahun 2020 kemarin saya korban banjir. Jadi saya sempat banjir, kehilangan semuanya, termasuk mesin dan yang lainnya. Sedikit cerita aja. Dari situ saya coba berpikir gimana caranya saya mengkampanyekan suatu program tapi tidak seperti kampanye gitu loh. Jadi coba dengan karya. Oh gitu. Oke. Ini tadi yang menarik juga nih pada catwalk anak-anak kecil ini kalian belajarnya dari umur berapa nih? 5 tahun. Dari 5 tahun. Udah 3 tahun Kalau berarti ya? Sokrates dari Sokrates? umur berapa? Ayo Bang. Ingat nggak Bang? Ingat nggak Bang? 7. 7 ya? Oke. Ya. Atau 8. Berarti ini Bang Ucok awal-awal Sokrates dulu nih ya? Iya. Kenapa tuh awalnya tuh? Jadi gini, saya sekeluarga kan 5 ya. Jadi saya memang latih anak-anak itu ada 4 keutamaan saya ngelatih. 1, mereka mesti jadi anak bijaksana, anak yang berani, anak yang adil. Nah ini cuma dan udah ganti baju. self controlnya bagus. Jadi dengan thank you juga Mas Omar bisa diikutsertakan kemarin juga di Tang City, ikut juga di Dekranasda DKI. Ya yang saya latih adalah mereka berani untuk tampil, apalagi mereka menampilkan warisan budaya bangsa Indonesia, batik ya kan untuk anak-anak dan juga kebaya. Jadi mereka udah terbiasa, bahkan di sekolahnya setiap weekend pakai apa Bang? Weekend batik. Iya. Setiap hari weekend gitu. Habis pi. Habis pi batik ya. Ini si Contoh batiknya nih. Spinoza. Ini salah satunya ya Mas. Iya, Ini nanti yang kita kemudian khusus. lebih apa ya? Lebih dalam arti lebih didesain ada batik-batiknya gitu ya. Tapi ini juga dari sini Spinoza. Ya, Coba berdiri di Sini. sini. Berdiri di sini, sayang. Mau lihat? Ini Iya, nah. apa namanya? Bahannya juga dari Ya. tadi yang Kalau ini juga dari sisa limbah batik, artinya kita ngambil dari sisa-sisa konveksi, terus kemudian sisa-sisa dari pengrajin, dari kain perca seperti ini misalkan, dijadikan baju anak. Ini limbah atau potongan-potongan dari tenun. Ini tapi dijadikan lagi gitu ya. Ya. Begitu juga dengan mau turun, oke, good Oke, boy. ayo. Good. Sini sama papa. Ininya kelihatan. Terus untuk di baju anak kecil kita modifikasikan lagi. Jadi kita mau memperkenalkan budaya, juga memperkenalkan fashion ramah lingkungan dari sejak dini. Ya ternyata limbah-limbah apa tadi namanya material-material bahan yang sudah tidak terpakai itu masih bisa didesain lagi dan Gendong. dipakai bahkan sama Pascal ya, Iya. sama anak 4 bulan gitu ya. Ini pada akhirnya dikomersialkan atau gimana Mas? Kalau atau masih dipakai untuk acara-acara catwalk dan lain-lain? Jadi sebenarnya awalnya adalah kalau saya bikin bagaimana caranya bikin karya yang bahannya materialnya dari limbah tapi orang bisa nyaman pakai. Goalnya itu bukan hanya dipakai pada acara-acara tertentu tapi mereka bisa sehari-hari. Bisa daily wear juga ya. Nah ini kalau misalnya orang mau beli nih Mas, gimana bisa nggak caranya? tuh, Mas? Nah, bisa nggak nih? Beli Menarik boleh. juga. Atau mesen nih kayak custom jadinya? Iya ya, kalau untuk 4 bulan gini kan Ya betul. bisa juga. Bisa. Memang rata-rata custom kita dengan bahan yang seadanya, tapi jadi sesuatu biasanya orang tuanya udah tahu sih. Iya sih. Itu. Termasuk yang Mas Omar pakai nih. Ya ini juga dijelasin? ya. Ini saya temanya angkasa ceritanya. Angkasa. Ya tapi ini dari papi itu katanya. Ini dari sisa bahan kebaya. Oh. Bang Ucok juga ini yang dipakai? Enggak, ini Enggak. Belum berhasil lah ya, belum Tadi berhasil. Bang Ucok bilang lagi habis acara ini biar rapi jadi pakai batik juga. Oke. Para filsuf kecil ini yang juga sebagai model, kemudian nanti kita akan melihat juga ini salah satu bocorannya ya. Si Ya. Spinoza udah pakai bajunya, Udah nyelonong dia. menyelonong, Ya, agak bocoran. out of the box ini yang Nanti kita akan ketemu lagi usai jeda di Sapa Indonesia Air Pekan, jadi tetap di sini. Oke. Nah ini yang memang desainnya lebih ke batik-batik gitu ya Mas ya. Jadi Dan ini juga kebayanya ya. semua kebaya dan batik
Di sini adalah hasil olahan limbah lagi. Hasil olahan limbah lagi luar biasa. Jadi ini adalah limbah-limbah tekstil. Kalau Kakak Okta lihat Beda ya kiri kanan. Cocok tak? karena memang bahannya kurang. Jadi kita coba memaksimalkan yang ada. Jadi begitu juga sama kita juga mengkampanyekan lagi kalau berbudaya kebaya coba kita terapkan dari sejak dini karena kebaya adalah salah satu identitas wanita Indonesia. Makanya di sini pasti penasaran ada siapa, kenapa kebaya, dan kebaya bisa dipakai buat mau dari yang berhijab, dari yang seluruhnya bisa pakai kebaya. Termasuk, aku kenalin dulu deh, sorry. Ini ada Mama Zehi di sini ya. Halo Mama Zehi, apa kabar? Jadi kalau Mama Zehi ini, saudara, yang ngurusin acara perlombaan. Perlombaan Ratu Putri Kebaya 2023. Ratu Putri Kebaya 2023. Oh, baru tahun ini berarti? Iya, baru tahun ini Oke. adalah tahun pertama pilot projectnya dari Kak Anggalang. Gimana kemarin? Acaranya 23. Ajarannya nanti di tanggal 19, ya 19, 22, dan 23. Tanggal 19 dan tanggal 22 itu adalah acara audisi penyisian. Audisi, oke. Ya, Ya. mereka finalisnya. Dari final. Perlengkap pembekalan. Pembekalan, jadi kita ada Baru. pembekalan. 23 itu malam 23 finalnya grand gitu ya? finalnya. Wih. Nah, ini para finalisnya. Nah ini Oh, adalah salah oke. satu dari para Finalisnya. finalis. Siapa aja yang ikut nanti? Coba angkat tangan. Yang ikut Ratu Kebaya siapa? Kamu ikut juga? Oh ini semuanya ikut ini. Enggak, yang laki-laki tidak. Oh, yang laki-laki. Yang perempuan Cewek aja, karena Kan Ratu dan Putri. Oh iya Ratu dan Putri. Nanti ketika ada Pangeran Batik. pangeran. Nanti ada pangeran dan batik, Raja ada raja Batik. batik. ya. Nah, Atau filsuf. filsuf. Tapi ini buat anak-anak aja, Mama Zeha. atau gimana? Ada untuk yang remajanya, Untuk dari yang remaja. umur 13 tahun sampai 28 tahun. Oke, sini kamu ke depan. Oke. Nah, siapa aja? Oh kita Nah, coba mau kenalan ngobrol sama dulu yang deh nih. Ini dia nih. Salah satu Ya, finalis. Sheryl. Siapa? Coba kita lihat kamera. Namanya siapa? Namanya Sheryl. Sherin. Sheryl? Sheryl bisa ngajar. Ya, Oh, kamu usia berapa? Arah jalan. Catwalk gitu ya. 7 ya. Kok tiba-tiba suka untuk jadi model? karena Awalnya? awalnya itu Waktu itu disuruh mama? Enggak ya, suka aja pengen Iya. coba ya. Oke, jadi nanti udah siap belum buat lomba? siap. Siap ya, tos dulu dong. Sheryl bisa ngajarin Kak Okta. Sheryl bisa ngajarin Saya ngajak Kak Okta. Kak Okta jalan kalau pakai kebaya gimana Pak? Gimana sih kalau jalan Gimana sih pakai kalau kebaya? jalan Coba pakai dari kebaya sini gimana? Kakak Sheryl. Coba, Ya, coba. coba kita lihat dulu Jadi kan. Kak Okta dirinya juga harus bener kalau pakai kebaya. Kalau pakai kebaya ya. Iya. 3, 2, 1. 1. Ayo Sheryl. Nah. Oke. Lihat ke sini Sheryl ya. Oh, tangannya dimainkan ya. Oke, pose. Pus. Oke, pose. Balik dulu. Wih. Kak Okta coba, Kak. Nanti aja kali Adik ya. Okta coba. Segmen berikutnya aja gimana? Nah, Mama Zehi, Ya. maksudnya masih kecil-kecil gini udah pada pinter fashion show, itu awalnya gimana sih Mas Omar, Mama Zehi? Mungkin bisa dijelasin nggak? Jadi kalau kita sendiri sebenarnya adalah komunitas. Oh, Anggalang ya? Anggalang ya pencinta fashion tapi lebih ke kultur dan yang ramah lingkungan. Jadi anak-anak ini adalah mereka awalnya mau bikin baju atau mereka mau berlomba tapi dari situ kita ajarkan untuk percaya diri, untuk bagaimana cara membawakan pakaian yang baik, beretitudenya yang lebih Iya. baik. Jadi sehingga mereka ada auranya. Jadi bukan cuman pinter berjalan tapi ada behaviornya, ada aura atau karisma yang keluar itu. Dan yang penting ada kesadaran bahwa apa yang mereka gunakan ini adalah sesuatu yang mencintai lingkungan tadi ya. Betul, dan kebaya adalah identitas. Dan iya, betul Wanita sekali, Indonesia. identitas juga Indonesia. Jangan sampai diambil negara lain. Kita tahu sudah didaftarkan oleh 4 negara UNESCO, 4 negara Asia sebagai warisan tak berbenda. Jangan sampai mereka kehilangan berkesempatan untuk berkebaya. Jadi saya harapkan ke depan mereka yang memegang kuncinya. Dari kecil sudah berbangga berbatik, dari kecil sudah berbangga berkebaya. Oke, tepuk tangan dong. Nah, yang sebelah Okta juga nih ya? Iya. Mau jadi Ini siapa finalis namanya nih ya? nih? Najwa Mutiara Rahma. Siapa? Mutia. 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 Mutia juga ikutan lombanya. Kalau jalan Coba gimana kalau misalnya Silakan Mutia, pakai coba. ini? Hijab. Hijab gimana nih jalannya?
Oh beda ya? Beda, pakemnya beda. Ayo kita kasih jalan. Tangannya tuh Kak, lihat. Oh, oke. 3, 2, 1. Oke. Pause. Jadi kalau pakai Yeay. Iya. Kalau kelompok usianya Mama Iya, Zehi lagi. nanti dibaginya seperti apa? Kita ada 2 kategori, Kak. Jadi kategori A itu dari umur 5 tahun sampai 12 tahun. Sedangkan untuk kategori B dari 13 tahun sampai 28 tahun. Oh, yang remaja tadi. Ya. Ya. Oh, sampai 20 tahun ya? Ya, 28. Sorry, 28 ya? Ya. Oh, Okta masih bisa masuk tuh, Tante. Terakhir sih. Ini terakhir ya. Nah, satu lagi tadi siapa? Siapa ayo? Siapa Oh, yang namanya siapa? ikutan lagi Ariel? namanya? Oh, tadi Helsa udah Helsa. ya? Tadi Ariel udah. Helsa ikut juga ya nanti ya? Oh, oke. Oke, udah semua ya? Udah. Sudah. Oke, nanti pokoknya semoga sukses ya pas lomba ya. Terima kasih. Harus berani, jangan malu-malu, pokoknya tunjukin yang terbaik nanti pas lomba, oke? Oke. Oke. Dan satu lagi sih saya juga tekankan, anak-anak adalah tetap anak-anak. Ya. Jadi jangan anak-anak dijadikan berpakaian, berias wajah seperti orang dewasa. Jadi anak-anak biarin tetap jadi anak-anak, biarkan mereka nikmatin indahnya masa anak-anak. Yes, Gitu setuju banget, setuju banget. Oke, Ya. nanti usai jeda kita akan ngobrol-ngobrol lagi banyak. Apalagi nanti juga akan kita lihat karya-karya dari Mas Omar juga. Kemudian juga yang akan ikut di ajangnya Putri dan Ratu Kebaya 2023 yang digagas juga sama Mama Zehi ini. Dengan model-model yang udah lebih remaja nanti ya? Ya, Ada Oke. ikonnya. ada Oh, yang ikon remaja. kebaya yang Oh, ada ikon kebayanya. Iya. Oke, usai jeda di Sapa Indonesia Pekan. Oke. Kembali lagi di Sapa Indonesia akhir pekan. Aduh, aku masih enggak kena. Nah, kalau Oke. yang tadi saya lupa terlalu nyaman dipakai, akhirnya lupa menjelaskan bahwa ini juga Itu limbah tenun. limbah tenun. Ya? Jadi ada tenun, ada sisa-sisa bahan tenun yang tidak dipakai, kita gunakan lagi. Oke, nanti ada yang lebih menarik lagi, tapi sebelumnya kita langsung mengenalkan dulu. Halo semuanya. Halo. Apa kabar? Beda ya, halonya langsung beda ya. Kayak cantik gitu. Kalian kali ini adalah ikon dari Putri Kebaya yang rencananya akan digelar nanti ya, finalnya 23 Juli ini ya. Ya. Jadi gimana selama ini kalian memakai kebaya-kebaya yang dibuat sama Kakak Omar? Mungkin bisa diberikan kesan-pesannya. Silakan. Kamu dengan siapa? Melisa. Melisa. Silakan Melisa. Seneng nggak selama ini pakai kebaya ini? Senang banget karena ya seperti yang dari tadi dijelaskan, In English is okay. Pakai bahasa Inggris nggak kebaya apa-apa. ini kan dari bekas limbah, Mm-mm. jadi sangat I'm very grateful to wear it. Iya, iya. Jadi soalnya ini ya, jadi cinta lingkungan juga ya. Tuh. Terima kasih. Terima Kamu kasih. siapa? Zehi. Mbak Zehi itu kan. Zehi gimana kesannya? Kalau Zehi mamanya yang tadi, ini Zehinya. Oh. Jadi Mama Zehi, ini tadi mamanya. Oh, tadi adalah Mamanya Zehi, ini Zehinya. Gimana? Kalian ini ikut nanti? Ikut lomba itunya nggak? sih? Enggak. Oh ya, karena udah jadi ikonnya. Ya. Iya. Oke. Zehi gimana tanggapannya? Pastinya nyaman banget dong Kak. Rasa senang karena kita bisa memperlestarikan budaya Indonesia lagi dengan menggunakan kebaya ini di keseharian kita. Oke. Keseharian nih bahkan ya. Ya. Udah dipakai kemana aja nih? Buat lomba-lomba atau apa kegiatan apa gitu bajunya? Lomba, kadang juga kalau ke mall atau sekolah kan juga sekarang pakai kebaya. Kayak kebaya. Oh gitu ya, sekolah sekarang Iya. tingkat SMP? Iya, Oh, ada satu hari disuruh pakai kebaya gitu ya? iya. Oh asik ya, apalagi kebayanya juga apa? Unik gitu ya. Unik, sustainable gitu ya, dan ramah lingkungan juga. Oke, nice. Ini keadaan. Halo, next dengan siapa? Halo Kak, aku Dania. Oke, Dania, silakan. Kalau menurut aku penggunaan kebaya karyanya Kak Omar ini aku ada suatu kebanggaan karena support juga dari Adi di kebaya yang aku gunakan ini ada message yang disampaikan jadi yang dimana Kak Omar itu concern banget tentang lingkungan kan. Jadi kayak aku support untuk mengurangi limbah gitu dan untuk model-modelnya juga itu nggak kuno gitu kayak unik gitu terus yang kayak up to date gitu jadi kayak aku Makanya ngerasa juga aku bangga keren gitu ya. dan setiap aku menggunain kebaya itu kayak aura aku berbeda dan ketika aku gunain kebaya yang seperti ini kayak auranya itu berbeda tidak seperti menggunakan kebaya yang pakem yang kayak asli dari adat Jawa yang
atau dari daerah tertentu. Ini lebih kayak modern gitu. Senang Kalau jadi di makanya sana juga ya. Ada perasaan senang tadi ya. Oke, nice. Luar biasa ya, Mas. Ini Aku Anika. Anissa. Anika. Anika. Menurut aku, kalau aku pakai kebaya ini, aku merasa aku bisa lebih mengenal budaya Indonesia dan bisa lebih melestarikan budaya Indonesia. Nah, itu tadi yang penting ya. Tetap Dokter ya, kakak. melestarikan Pelestarian meskipun ini juga. tetap fashionable pasti ya. Nah ini Mas Omar, ini kan dipakai juga buat fashion show. Kalau misalnya kayak tadi mau dipakai buat sekolah gitu, nah orang-orang mau beli, ini gimana caranya? Terus kalau misalnya hasil penjualannya tadi kalau kita dengar ada bocorannya katanya disumbangkan gitu. Gimana Mas Omar? Terima kasih sebelumnya. Jadi memang misinya adalah saya mencoba mengadvokasi bukan cuma lewat untuk lingkungan, tapi untuk kesehatan, untuk pemberdayaan perempuan. Kebaya-kebaya yang kita produksi ini pun dihasilkan dari perempuan-perempuan yang bukan basicnya sebagai tukang jahit atau sebagai desainer, tapi perempuan-perempuan yang kita coba untuk bantu. Ada yang dari korban kekerasan, ada yang dari korban trafficking. Jadi kita bantu untuk punya skill. Jadi hasil dari ini kita sumbangkan ada Second Chance for Life untuk yayasan kanker, kadang-kadang juga untuk yayasan HIV. Jadi itu ada beberapa karya Seluruhnya? Hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya. Jadi karena juga saya dapatnya dari limbah, bagaimana limbah ini bisa bermanfaat. Jadi dari sampah bisa jadi berkah, Mas. Itu kuncinya banget sih ya. Dari sampah menjadi berkah, kemudian juga melestarikan budaya sekalian gitu ya. Betul. Second Chance for Life kemudian tidak hanya bagi para mereka yang dapat sumbangannya, tapi buat limbah-limbahnya juga ya sebenarnya. Betul, kita mengurangi beban bumi ini. Beban bumi. Nice. Oke, nice. Keren. Tepuk tangan untuk kita Tepuk semua. tangan. Terima kasih banyak Mas Omar atas waktunya di Sapa Indonesia Air Pekan. Melisa, Zehi, Dania, dan Alika. Anika. Terima kasih Terima banyak, kasih. Nanti mau fashion show ya. Oh iya ya. Mau Oke, ngeliatin kalau gitu bajunya. kami tutup dulu Sapa Indonesia Air Pekan sampai di sini. Mewakili teman-teman Anggalang. Saya dan Okta pamit.